Justru hukum tabur tuai ini yang harus menjadi pegangan kita di dalam bertindak supaya tidak sembarangan, tidak semaunya sendiri. Kalau orang yang menyadari hukum tabur tuai terus berlaku setiap saat, setiap waktu, maka orang tersebut pasti menjaga hidupnya dengan baik, dengan benar. Menjaga sikap perilakunya dengan baik, dengan benar. Ayo, kalau kita masih sembarangan, maka kita berarti tidak peduli terhadap hukum ini. Contohnya, siapapun yang rajin, maka dia pasti akan menerima hasilnya. Hasil itu tidak bisa membohongi bahwa di balik hasil ada proses yang luar biasa. Dan orang-orang yang mengikuti prosesnya dengan baik, terus menabur dengan baik, pasti dia akan menuai kebaikan. Dan orang yang jahat, siapapun itu, karena kita banyak ya melihat banyak orang-orang percaya yang kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya banyak motivasi di balik itu semua. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Salam transformasi. Mari Bapak Ibu, saat ini kita berjumpa kembali di channel CPS Television bersama dengan Bu Yoko Saputra. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum mengklik subscribe, ayo dukung saya dengan klik subscribe, lalu klik gambar loncengnya, serta aktifkan atau pilih semua notifikasi, supaya Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang diupload di channel CPS Television. Sering sekali di dalam kehidupan ini kita mendengar istilah tabur tuai. Siapa yang tidak tahu, pasti semua pernah mengenal tabur tuai. Bahkan di dalam keyakinan lain pun ada istilah hukum karma. Ini hal yang kelihatannya sepele, tetapi ini adalah hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menabur benih yang baik di sebuah tanah yang subur, maka benih itu akan menumbuhkan pohon dan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik yang akan diterima. Kalau kita menaburkan benih yang jahat, maka kita pun akan menerima buahnya yang tidak baik, hasilnya yang tidak baik. Di dalam kehidupan kita, banyak atau sering kita mungkin berpikir yang tidak baik, melihat yang tidak baik, berkata-kata yang tidak baik, atau mendengar yang tidak baik. Sadar tidak bahwa semua perilaku ini merupakan benih dan kita menaburnya di dalam kehidupan ini. Kalau kita sering menabur perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, perkataan-perkataan yang menyakitkan, maka pada akhirnya kita pun akan menuai hal-hal yang tidak menyenangkan. Inilah hukum tabur tuai. Tetapi sayangnya, kenapa banyak orang percaya atau banyak orang Kristen sampai saat ini lupa atau mungkin menyampingkan hukum tabur tuai ini? Padahal ini ada di dalam Alkitab dan Tuhan memfirmankannya. Kalau memang ini ada di dalam Alkitab dan Tuhan sudah memfirmankannya, ayo saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupakan, jangan abaikan hukum tabur tuai ini. Mengapa saya mengatakan banyak orang Kristen atau banyak orang percaya yang menyampingkan hal ini atau menganggap remeh untuk hukum tabur tuai ini? Kita melihat bagaimana kehidupan daripada orang-orang percaya yang mengaku dari mulutnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru perilaku-perilakunya ini seakan-akan dia tidak takut atau dia seakan-akan tidak tahu bahwa dia akan menuai hasilnya dari apa yang dia tabur. Lihat, sampai saat ini berapa banyak di antara kita yang masih kejam dengan teman-teman sekitar kita. Sering sekali kita suka memfitnah, sering sekali kita suka menjelek-jelekan, sering sekali kita mungkin menyingkirkan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Bapak Ibu Saudara, kalau di keyakinan lain ada yang namanya hukum karma, kita bisa melihat mereka, bagaimana mereka begitu taat, begitu meyakini, begitu takut akan karma yang dia terima. Kenapa saya mengatakan hal seperti ini? Karena saya pernah ada di posisi itu, di mana meyakini akan adanya hukum karma tersebut. Dan kalau kita melihat kehidupan mereka begitu taat, bahkan mereka takut untuk membunuh, bahkan membunuh nyamuk pun mereka takut. Inilah hukum karma yang mereka pegang teguh. Maka mereka di dalam sikap tindakannya mereka jaga. Mereka tidak mau sembarangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayolah sebagai orang percaya yang sadar betul ada hukum tabur tuai ini juga. Maka apapun yang Bapak Ibu tabur, maka Bapak Ibu pasti, saya katakan pasti akan menuainya. Jangan sampai justru kita akan menuai hal-hal yang buruk karena kita menabur hal-hal yang buruk. Ini yang sering sekali terjadi karena kita tidak memprioritaskan kondisi, keadaan, atau hukum daripada tabur tuai tersebut. Apapun Bapak Ibu Saudara, seperti apapun Bapak Ibu Saudara, terkenalkah, pendeta hebatkah, orang yang paling nomor satu, banyak uang, tetap kalau menabur yang jahat pasti akan menuai kejahatan. Kalau menabur yang baik, pasti akan menuai yang baik. Ini suatu hukum yang tidak bisa dihindari. Hukum yang tidak bisa disangkali. Hukum yang tidak bisa kita elakkan. Maka saya mengingatkan saat ini, mari Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita lakukan, pikirkan terlebih dahulu. Apa yang mau kita perbuat dan kita perkatakan, pikirkan terlebih dahulu. Karena ini penting, karena ini menyangkut hukum tabur tuai. Kalau misalnya kita jahat sama orang, kita ngomongin orang, kita fitnah orang, kita gosipin orang, kelihatannya mungkin kita tidak menerima apa-apa, tapi ada suatu saat kita pasti akan menuai dari semua hasil itu. Kalau di bumi ini tidak menerima atau tidak menuai hasil tersebut, maka pada akhirnya nanti ketika di takhta pengadilan Tuhan, pasti kita akan menuai hasilnya. Bapak Ibu Saudara, justru hukum tabur tuai ini yang harus menjadi pegangan kita di dalam bertindak supaya tidak sembarangan, tidak semaunya sendiri. Kalau orang yang menyadari hukum tabur tuai terus berlaku setiap saat, setiap waktu, maka orang tersebut pasti menjaga hidupnya dengan baik, dengan benar. Menjaga sikap perilakunya dengan baik, dengan benar. Ayo, kalau kita masih sembarangan, maka kita berarti tidak peduli terhadap hukum ini. Contohnya, siapapun yang rajin, maka dia pasti akan menerima hasilnya. Hasil itu tidak bisa membohongi bahwa di balik hasil ada proses yang luar biasa. Dan orang-orang yang mengikuti prosesnya dengan baik, terus menabur dengan baik, pasti dia akan menuai kebaikan. Dan orang yang jahat, siapapun itu, karena kita banyak ya melihat banyak orang-orang percaya yang kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya banyak motivasi di balik itu semua. Dengan mungkin dia ngomongin orang lain, dia singkirkan orang lain, dia tidak peduli dengan orang lain. Justru dia pasti suatu saat akan menuai hasilnya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih hidup, yang bisa menjaga hidup kita adalah diri kita sendiri. Ayo ingat ada hukum tabur tuai, dimanapun kita berada, posisi apapun, kondisi apapun, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus menyadari bahwa ada hukum tabur tuai yang akan kita jalani. Jadi hukum ini tidak bisa dihindari oleh siapapun juga. Baik itu orang tidak percaya Yesus atau orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap akan menjalani hukum tabur tuai. Siapapun di muka bumi ini, dia pasti akan menerima tuaian dari apa yang dia taburkan. Bapak Ibu Saudara mengingat pentingnya hukum tabur tuai ini,
Biarlah ini yang menjadi patokan kita di dalam kehidupan ini supaya hidup kita berjalan untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sudah disadarkan akan adanya hukum tabur tuai ini, jangan biarkan hukum ini justru berlalu atau berjalan tanpa kita benar-benar menghidupinya. Nah, kalau selama ini kita tidak peduli, sekarang ayo kita mulai peduli. Kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan. Kita masih hidup, kita masih punya kesempatan. Perbaiki hidup kita, yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Ayo kita hidup dengan benar, dengan baik. Ada hukum tabur tuai, maka jangan sampai kita menuai hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan berkat ini hanya berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara, tetapi share kepada orang lain, supaya orang lain pun diingatkan ada hukum tabur tuai, biar mereka pun diberkati. Mari Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya sehingga bisa menerima notifikasi apabila ada video-video yang terbaru yang saya upload. Mari kita sama-sama berjuang di dalam kehidupan ini. Jangan lupa hukum tabur tuai tetap berlaku sampai saat ini. Tuhan memberkati. Salam transformasi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.